Saya ana suara mengganggu, delete pras. Ya, Wes Bu, lewat Bu. terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Sebelum kita melakukan pertemuan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, cukup. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Baik, Pak. Fahdiansyah, Hadir. Mas Randy, Hadir, Pak. ya, hadir semua ya. Ya, Pak. Ya, kita hari ini akan mempelajari mengenai prosedur pengalamatan pada sistem minimum mikroprosesor Z80. Nah, kita tahu bahwa zaman ini pemrograman sudah sangat umum di kalangan masyarakat, terutama di masyarakat teknik. Tentu saja bahasa pemrograman yang kita pelajari itu sudah sangat dekat dengan bahasa manusia. Nah, akan tetapi agar kita dapat memahami bahasa pemrograman tingkat yang sudah mendekati bahasa manusia tersebut, kita harus memahami pemrograman yang masih menggunakan bahasa mesin atau assembly. Jadi yang dimaksud dengan prosedur pengalamatan untuk mikroprosesor Z80 ini adalah pemrograman dasar untuk memahami, sebagai dasar kalian untuk memahami nantinya di pemrograman yang tingkat lanjut. Tujuan kita hari ini itu untuk mempelajari tentang pengalamatan transfer data 8 bit, transfer data 16 bit, dan juga transfer untuk aritmatika, add, sub, dan juga increase decrease. Nah, pertama, pengalamatan, apa itu pengalamatan di sini? Nah, pengalamatan di sini itu dapat diartikan bagaimana kita harus menuliskan program pada mikroprosesor Z80. Jadi nanti di mikroprosesor Z80, untuk kita menuliskan program, kita memerlukan beberapa unsur penting. Yang pertama, alamat memori untuk menyimpan kode program yang akan kita gunakan. Jadi nanti setiap program akan disimpan di memori tertentu untuk dijalankan sebagai sebuah program. Kemudian operasi kode atau kode operasi. Nah, ini bisa dibilang program yang akan dituliskan di alamat memori tersebut. Kedua unsur ini akan bekerja pada mesin atau pada mikroprosesor itu sendiri. Selanjutnya yaitu assembly, atau bisa dibilang sebagai bahasa yang simbol, hampir mirip simbol tapi bukan simbol. Ini adalah perintah dari program yang kita lakukan, yang seperti kita pelajari minggu kemarin, yaitu instruksi-instruksi setnya. Kemudian yang keempat adalah simbolnya. Nah, ini hanyalah menyimbolkan operasi yang dijalankan. Nah, kedua unsur ini berguna agar manusia dapat lebih memahami program yang kita buat. Seumpama kita membuat program agar orang lain dapat memodifikasi atau mungkin meniru program yang kita buat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ya? Nah, untuk format penulisan program ini, bagi seorang programmer, yang perlu kita tuliskan itu ada seperti yang disebutkan tadi, semua unsurnya, yaitu alamat, kode operasi, assembly, dan simbol operasi. Nah, untuk alamat memorinya, pada sistem minimum mikroprosesor Z80 atau MPF1, itu yang alamat memori yang dapat digunakan dari 1800 sampai dengan alamat memori 1FFF. Nah, dan di akhir program harus disertakan dengan kode stop, atau kode operasinya bisa disimbolkan dengan FF, dengan assembly, RST38, dan simbolnya ini stop. Jika tidak kita beri stop, maka program akan terus berjalan dan akan besar kemungkinan untuk terjadi error. Nah, langsung masuk ke pembahasan. Nah, transfer data yang pertama, transfer data 8 bit dan 16 bit. Operasi transfer data lebih tepat disebut sebagai operasi copy data. Jadi di mikroprosesor, sistem mikroprosesor Z80,
transfer data itu bukan mengirimkan yang apabila dikirimkan dari A ke B, maka dari A yang A akan menghilang dan ke B. Tapi lebih tepat dengan mengcopy, yaitu data yang ada di A akan dikopikan ke data ke B. Program ini disimbolkan dengan perintah LD atau load. Perintah transfer data memuat dua operan, yaitu operan pertama yang menunjukkan lokasi di mana data akan disimpan, dan operan kedua yang menunjukkan lokasi asli. Jadi jika kita ingin mengopikan data dari A ke B, maka kita harus menulis LD perintahnya, kemudian operan yang pertama itu sebagai tujuan. Kalau A ke B berarti LD B, A. Jadi antara operan pertama dan operan kedua akan dibatasi dengan tanda koma. Nah, seperti ini. Simbol operasinya destinasi source. Jadi kalau yang tadi contohnya B, A. Jadi mentransfer data dari A ke B. Lihat anak panahnya. Assembly-nya seperti ini. Baik, Pak. Dulu. Masih belum ya? Belum, Pak. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya yaitu soalnya untuk transfer data 8 bit, muati register B dengan data dari register A, kemudian muati, maaf ini ya, saya ganti soalnya, muati register A dengan data dari alamat 1900. Ini yang sudah saya tunjukkan di sini. Nah, ini assembly dan juga simbolnya. Nah, untuk opcode-nya atau kode operasinya itu bisa dilihat di set instruksi yang telah saya bagikan kemarin. Untuk load B ke A itu sudah ada di set instruksi bahwa opcode-nya 47. Untuk load A dari memori, maka kode operasinya 3A, kemudian alamat memorinya. Nah, alamat memorinya ini saat menuliskannya itu harus dibalik, yaitu 2 heksa terakhir baru 2 heksa yang awal. Jadi jika alamat memori 1900, maka kita tuliskan sebagai 00 baru 19. Kemudian adalah stop. Nah, seperti ini jika ditulis lengkapnya, maka alamat pertama 1800, kemudian kode operasi 47, load assembly dan simbolnya seperti yang sudah ada di sini. Yang kedua 1801 lanjutan dari ini 3A 0019. Yang ini sudah tidak perlu dipermasalahkan. Nah, selanjutnya stopnya. Sekarang kenapa ada yang tahu kenapa stopnya berada di alamat 1804? Silakan. Saya, Pak. Oh, dari video saya Mas Randy yang duluan ya. Silakan Mas Randy. Baik. Ya, Pak, saya mencoba menjawab ya, Pak. Ya, silakan. Jadi dilihat dari mengapa kok alamatnya 1801 langsung ke 1804 itu dilihat dari kode operasinya. Ini terdiri dari tiga kode atau tiga jadi terdapat 3 kode yakni 3A 00 09. Nah, itu terdiri dari masing-masing. Jadi terdapat 3 operasi yaitu 3A, 00, dan 19. Nah, itu memerlukan 3 alamat memori. Seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Mas Randy. Mas Ayis, gimana? Apakah sama atau mungkin agak sedikit berbeda? Silakan. Hampir sama, Pak. Oh ya, Seperti itu. hampir sama ya. Ya, jadi Iya. benar ya tadi yang dijawab Mas Randy. Karena kode operasinya ada 3 pasang, maka alamat yang digunakan ada 3, yaitu 1801, 1802, dan 1803. Maka selanjutnya untuk stop 1804. Nah, untuk kode operasi ini sendiri memang tidak perlu dihafalkan. Hampir mustahil untuk menghafalkan semuanya. Jadi untuk mencari kodenya memang harus melihat instruksi set ya. Baik, Pak. Ya, ada pertanyaan lainnya? Belum ada. Nah, untuk contoh yang 16 bit itu
dasarnya hampir sama, hanya saja yang kita kirim datanya itu hanya data 16 bit atau satu pasang seperti ini. Nah, ini untuk mengirim data contohnya seperti ini. Jadi jika kita ingin ini isikan data BC ke memori 1900, langsung yang ini saja ya. Maka kita menggunakan perintah 1900,BC. Nah, tapi kan memori 1900 ini hanya menyimpan data 8 bit. Nah, ini nanti maka yang akan disimpan di 1900 itu adalah data yang ada di register C, dan data yang akan disimpan oleh 1901 yaitu kelanjutannya 1900 adalah register B. Jadi akan memakan dua memori, yaitu memori yang dituliskan dan memori setelahnya. Nah, seperti ini. Opcode-nya bisa dilihat untuk load BC itu 01, load dari BC ke memori itu ED43, dan stopnya FF. Untuk di sini penulisannya hampir sama juga, hanya saja di sini simbol operasinya jadi ada 2. Lanjut ya. Ya, Pak. Nah, selanjutnya pengalamatan aritmatika add atau penjumlahan. Nah, instruksi add ini dibagi menjadi 2, yaitu ada yang untuk 8 bit dan ada untuk 16 bit. Untuk 8 bit yaitu pada operasi ini hanya register A yang digunakan sebagai akumulator. Akumulator itu adalah penjumlah dan sebagai penyimpan hasil jumlahan. Jadi yang dapat digunakan untuk menjumlah dan menyimpan hasil jumlahan itu hanya memori dari register A. Nah, ini dapat dijumlahkan dengan isi dari suatu register tertentu, data immediate atau data langsung, atau data yang tersimpan di alamat memori, akan tetapi alamat memori tersebut tercatat pada 3 register ini, yaitu register HL, IX, atau IY. Jadi kalau asal alamat memori itu tidak bisa. Selanjutnya untuk 16 bit, yaitu pada operasi ini yang sebagai akumulator pengganti dari A ini ada 3. Yang pertama HL, yang kedua IX, dan IY. Nah, ini dapat ditambahkan dengan isi register BC, DE, HL, dan SP. Jadi kalau data immediate dan alamat memori itu tidak bisa untuk yang 16 bit. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Selanjutnya untuk sub atau pengurangan. Instruksi sub ini hanya digunakan untuk operasi pengurangan 8 bit. Pada operasi sub ini, register A dikurangkan dengan 1 dari isi register A sampai register L atau data immediate 8 bit, dan dapat dikurangkan dengan alamat memori yang tercatat pada ketiga register ini, HL, IX, dan IY. Jadi hampir mirip seperti penambahan yang 8 bit tadi, hanya saja register yang dapat digunakan untuk mengurangkan itu register A sampai dengan register L. Sama seperti tadi ya, hasil pengurangan dan yang dikurangkan hanya bisa register A. Jadi kalau ingin mengurangkan A dengan B, bisa. Tapi untuk mengurangkan B dengan C, maka data di register B harus dipindahkan ke register A terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, Pak. Lanjut dulu. Pengalamatan untuk aritmatika increase dan decrease. Di sini apa yang dimaksud dengan increase? Increase itu adalah perintah yang digunakan untuk menambah nilai 1. Karena di sini satuannya heksa, maka nilai 1 heksa. Jadi increase itu digunakan untuk menambah 1. Itu gampangnya seperti itu. Dan decrease itu untuk mengurangi. Prakteknya nanti saya contohkan di contoh. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sejauh ini? Belum Ya. Lanjut. Belum, Mbak. Nah, ini permasalahan gabungan dari penambahan sampai dengan increase dan decrease. Yaitu soalnya tambahkan register A dengan register B. Nah, register B ini sudah dikurangkan dengan 1, tapi sudah ditambahkan dengan 1. Jadi tambahkan register A dengan register B yang sudah ditambah 1,
kemudian hasilnya tadi dikurangkan dengan register C yang telah dikurangi 1 atau increase. Jadi untuk lebih jelasnya, A ditambah B increase, lalu dikurangi C decrease. Nah, ini untuk assembly dan simbolnya. Jadi, agar dapat memenuhi semua syarat ini, maka perintah increase dan decrease lebih baik didahulukan. Karena jika A sudah kita kurangkan B, maka untuk mengincrease B itu agak susah. Jadi setelah kita mengincrease dan decrease B dan C, kita akan menambahkan A dengan B. Nah, untuk perintah sub, ini tidak perlu dituliskan 2 operan, tapi hanya menggunakan 1 operan, yaitu operan pengurangnya. Jadi sudah otomatis yang dikurangkan adalah A. Nah, untuk yang add A ini, karena nanti ada penjumlahan khusus dan penjumlahan 16 bit, maka kita perlu menuliskan 2 operan. Untuk penjumlahan yang khusus, kita akan bahas minggu depan. Nah, untuk yang terakhir, seperti tadi kita beri stop. Nah, ini untuk kode opcode-nya. Opcode di sini untuk aritmetik itu biasanya hanya terdiri dari 1 opcode saja. Seperti ini. Jadi relatif menghemat memori. Ini penulisan lengkapnya yang di bawah ini ya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Sudah paham atau belum? Sudah, Pak. Lanjut dulu ya. Baik, Pak. Wah, tadi sudah pada bilang paham, jadi langsung saya kasih soal saja. Aduh. Ini gabungan dari yang transfer data 8 bit, 16 bit, dan juga aritmetika tadi. Soalnya itu, tambahkan isi memori 1977 dengan data pada memori 1963. Jadi, isi memori 1977 kita tambahkan dengan isi memori 1963. Nah, kalau sudah selesai ditambahkan, register B-nya gitu kita kurangi 1. Berarti register B kita decrease ya. Lalu isikan hasil decrease tadi ke register 1963 dan hasil penjumlahan di 1977. Jadi 1977 tambah 1963 kita simpan di 1977, sedangkan B decrease kita simpan di 1963. Nah, petunjuk pengerjaannya, ingat materi add. Seperti yang saya sebutkan tadi, akumulator yang dapat digunakan hanya register A. Lalu cari instruksi atau kodenya di set instruksi. Dan langsung buat dalam mnemonic kodenya saja. Ya, saya beri waktu sekitar kurang lebih 1,5 menit. Silakan dikerjakan dan nanti yang sudah selesai duluan bisa menunjukkan hasilnya di depan teman-teman. Silakan. Kalian boleh buka HP, buka buku, atau apapun yang menurut kalian perlu ya. Kalau ada yang sudah selesai, tidak perlu menunggu sampai 1,5 menit, bisa langsung angkat tangan. Baik, Pak. Saya izin browsing dulu ya, Pak. Oh ya, silakan. Kalau ada yang tidak bisa, tidak ditemukan saat browsing, bisa tanya saya juga tidak masalah. Baik, Pak. Gimana, Mas Randy? Ada kendala? Belum menemukan, Pak. Oh ya. Pak, saya izin menjawab, boleh, Pak? Oh ya, silakan. Bisa langsung di share screen saja, Mas Ayis. Baik, Pak. Ini
Mohon share screen dari Bapak bisa di Oh, stop terlebih dahulu. ya. Maaf. Siap. Nah, silakan Mas Saya, Ais. saya coba share screen, Pak. Screen. Sudah tertampil ya, Pak? Ya, sudah ada di tempat saya. Silakan di. Nah, ya. Jadi seperti ini, Pak, jawaban menurut saya akan saya jelaskan. Yang pertama tadi perintahnya adalah menjumlahkan yang ada di alamat 1977. Nah, pada operasi ini harus digunakan register A sebagai akumulator. Setelah itu, yang kedua itu tadi perintah untuk mengurangi mengurangi data yang ada di alamat memori 1963 kurangi 1. Nah, itu juga dapat kita simpan di register B. Setelah itu, hasil dari penjumlahan atau dari operasi add tadi itu dapat kita simpan di memori 1977. Setelah itu, untuk hasil operasi pengurangan atau decrease-nya itu, ini yang kode alamat 180C itu kita simpan di alamat 1962. Setelah itu yang terakhir, akhir program atau FF, stop. Seperti itu, Pak. Oh ya, bagus ya. Dari Mas Randy gimana? Tadi ingin membandingkannya sekarang atau mungkin sudah mirip-mirip? Ya Pak, hampir mirip. Oh ya, kalau begitu saya jelaskan lebih lengkapnya ya. Mas Ais bisa tolong di stop terlebih dahulu. Baik, Pak. Stopnya. Sudah, Pak. Nah, jadi jawaban lengkapnya seperti ini ya untuk assembly dan simbolnya juga. Nah, yang dituliskan Mas Ais tadi sudah sangat benar sekali. Nanti yang punya Mas Randy dan Mas Ais bisa dikirim ke email saya ya, supaya bisa saya cek juga untuk penilaian keaktifan nanti. Nah, jadi Baik, Pak. kode operasi yang alamat 1800 ini untuk memindahkan data dari 1977 ke register A agar dapat dikurangkan dengan yang ada di alamat memori 1963. Nah, kemudian agar dapat dikurangkan dengan satu alamat data yang ada di alamat 1963, maka data ini kita pindah ke register C. Bagaimana caranya memindah ke register C? Yaitu dengan menggunakan perintah load BC. Nah, ini maka data yang ada di 1963 akan terkirim ke register C. Sedangkan yang di 1964 akan dikirimkan ke register B. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan. Jadi yang 1977 kita jumlahkan dengan 1963 yang tersimpan di register C dengan add A dengan C. Selanjutnya kita decrease data di B. Ini hanya decrease saja. Kemudian, nah ini baru kita simpan yang data dari 1977 ke register A dengan load dari 1977,A. Selanjutnya kita menyimpan data decrease B ini ke dalam register B dengan cara ke dalam register 1963 dengan cara kita meload dari register BC. Karena register C akan menduduki alamat memori yang lebih rendah, maka kita menggunakan alamat memori 1962 sebagai sumbernya agar register B dapat mengisikan datanya ke 1963.
dapat dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Lumayan paham. Nah, ini tugas untuk minggu ini bisa dikumpulkan minggu depan, yaitu karena di set yang saya bagikan kemarin itu ada soalnya, pasti belum dikerjakan karena itu soalnya memang soal untuk materi minggu ini, maka tugasnya minggu ini yaitu untuk mengerjakan soal yang ada di modul yang sudah saya bagikan. Minggu depan dikumpulkan akan kita bahas bersama. Nah, Baik, Pak. pertemuan minggu ini Ya, Pak. sudah hampir selesai. Ada yang mau mencoba untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Oh ya, silakan Mas Randy. Baik, saya akan mencoba untuk sedikit memberi kesimpulan ya, Pak. Jadi yang kita pelajari dari materi tadi, yaitu yang pertama, pada pengalamatan mikroprosesor Z80 sendiri itu terdiri dari 4 bagian, yaitu ada alamat memori, operasi kode, yang termasuk pada bagian mesin, dan kode assembly dan simbol yang itu diolah oleh manusia untuk dapat mengcoding ke mesinnya. Lalu kita tadi juga mempelajari tentang kode pengalamatan aritmetik add atau ADD. ADD itu yaitu untuk melakukan penjumlahan 8 bit dan juga 16 bit dengan peraturan tertentu. Lalu juga ada pengalamatan aritmetik sub. Aritmetik sub itu adalah yang melakukan pengurangan 8 bit pada operasi sub isi register A, misal dikurangkan dengan salah satu isi register A, B, C, D, E, H, L, atau immediate 8 bit. Lalu tadi juga mempelajari tentang increase dan decrease. Untuk increase sendiri adalah untuk menambahkan isi register dengan nilai 1 hexa. Lalu untuk decrease, untuk mengurangkan isi register atau data suatu memori dengan nilai 1 hexa. Seperti itu, Pak, kalau menurut saya. Ya, sudah bagus. Beri tepuk tangan dulu. Dari siswa lain ada yang ingin mencoba memberi kesimpulan yang mungkin berbeda pendapat? Sama, Pak. Kesimpulannya sudah diutarakan oleh Mas Randy, Pak. Oh ya. Kalau gitu, saya kuatkan lagi ya. Jadi, Baik, Pak. yang kita pelajari hari ini itu intinya ada 3. Yaitu yang pertama itu, apa itu pengalamatan. Nah, pengalamatan yang kita bahas di sini adalah cara untuk menulis program pada sebuah sistem mikroprosesor Z80 atau MPF1. Nah, di dalam menuliskan program ini, kita memerlukan beberapa unsur, yaitu ada 4, yaitu unsur operasi kode dan alamat memori, yang ini digunakan untuk mesin itu sendiri, yang dibaca oleh mesin, dan juga unsur yang ketiga dan keempat, yaitu adalah assembly dan simbolnya. Dan ini berguna bagi kita manusia agar dapat lebih memahami kode yang dibuat. Nah, inti yang kedua yaitu kita mempelajari tentang transfer data 8 bit, 16 bit, dan juga aritmetika. Nah, untuk transfer data 8 bit ini lebih mirip seperti copy daripada transfer. Ini berlaku untuk transfer data 8 bit dan 16 bit, maaf. Maksud saya seperti itu. Nah, untuk transfer data 8 bit sendiri itu menggunakan satu register yang hanya menyimpan 8 bit data. Sedangkan untuk transfer bit 16 bit itu menggunakan register yang sepasang. Jadi bisa register BC dan register seterusnya yang sepasang. Dan juga menggunakan 2 alamat memori. Selanjutnya, untuk aritmetika penambahan, itu kita hanya dapat menambahkan yang sebagai akumulator itu hanya register A. Jadi hasil penambahan hanya bisa kita simpan di register A. Sama halnya dengan sub atau pengurangan, itu juga hanya dapat dilakukan di register A. Nah, untuk penambahan 16 bit, kita dapat menyimpan datanya di
register HL, IX, dan IY sebagai pengganti dari register A. Nah, ini khusus hanya untuk yang 16 bit. Kemudian increase dan decrease itu hanya untuk increase menambahkan 1 dan decrease mengurangkan 1. Nah, untuk inti yang ketiga, ini ya lumayan penting dan akan saya sampaikan terus-menerus. Jadi setiap kita membuat program, kita tidak boleh melupakan tentang memberikan program stop atau program untuk menyelesaikan program itu sendiri, agar pembacaan program yang disimpan di memori tidak berlanjut walaupun program yang dibaca sudah selesai. Mungkin sudah cukup sekian ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ini akhir pertemuan kita. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Ya, cukup. Mungkin sekian dari saya. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.